Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti kembali lagi di program Eko Berita Entah Apa-apa. Program berita yang disusun secara buru-buru karena berita yang laku adalah berita yang buru-buru. Ini deh. Nah, ganti-ganti tidak terasa kita telah memasuki minggu kedua di bulan Oktober dan tim redaksi JEK TV telah merangkum berita-berita terhangat selama satu pekan terakhir. Dan ini dia berita pertama, yaitu dari Kabupaten Merangin. Ganti-ganti ada kasus COVID-19 nih yang semakin hari semakin meningkat. Ada yang meningkat tapi bukan prestasi, tapi penyakit. Nih dia ganti-ganti. Ada sekolah itu kembali diliburkan setelah beberapa waktu kemarin sempat dilaksanakan kembali kegiatan belajar mengajar. Ini dia. Setelah sempat melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah beberapa waktu lalu, namun kini proses belajar mengajar di sekolah yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Merangin terpaksa dilakukan kembali melalui daring. Pembelajaran tatap muka kembali ditiadakan akibat terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif virus corona di Kabupaten Merangin. Untuk sementara SD dan SMP yang terdapat di 6 kecamatan di Kabupaten Merangin, yakni Kecamatan Bangko, Nalotantan, Batang Masumai, Taber Selatan, dan Kecamatan Pemenang Selatan ditutup sementara karena termasuk dalam wilayah yang memiliki kasus terkonfirmasi positif virus corona. Kepala Dinas Pendidikan Merangin Muhammad Zubir mengatakan, untuk proses belajar mengajar di 6 kecamatan kembali dilakukan dengan sistem daring atau online. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Sedangkan untuk kecamatan lainnya yang belum terdampak virus corona masih dilakukan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah. Sudah meliburkan terbatas hanya di 6 kecamatan ya, karena 6 kecamatan ini kami dapat laporan dan didiskusikan dengan tim COVID-19 melalui juru bicara dan seizin Bapak TRT Bupati Merangin, kita sudah liburkan untuk libur tatap muka. Riko Saputra, JEK TV, ngabar. Nah, itu baru beberapa minggu kegiatan tatap muka kembali dilaksanakan, malah harus bungkus lagi nih karena COVID-19 yang semakin meningkat di Kabupaten Merangin. Lanjut kita ke berita selanjutnya, ganti dari Kabupaten Kerinci, yaitu Kecamatan Gunung Tujuh. Ada penemuan kebun ganja. Nih, ada yang nyimeng beramai-ramai ternyata, yaitu di kawasan perladangan warga. Ironisnya itu di dekat desa Telun Berasap yang merupakan kawasan wisata yang cukup populer. Seperti apa beritanya? Ini dia. Dugaan pohon ganja iko ditemukan pertama kali oleh seorang berinisial Y, 51 tahun. Y dewek bersama suaminya YD, 55 tahun, adalah anak buah dari M yang bekerja untuk mengurus ladang M. Adapun kronologis kejadian pada Minggu 11 Oktober sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Saat tengah membersihkan ladang, Y melihat tumbuhan yang diduga pohon ganja. Kemudian Y langsung memanggil suaminya YD yang berjarak sekira 20 meter dari tempatnya bekerja. YD pun kemudian bersama istrinya langsung memastikan apakah tanaman tersebut merupakan pohon ganja. Karena merasa takut, sepasang suami istri Iko pun langsung pulang ke pondoknya yang juga berada di ladang tersebut. Tak selang beberapa saat setelah sampai di pondoknya, Y bersama sang suami pun langsung menghubungi Serka Hendra Wirman, anggota unit Intel Kodim 0417 Kerinci, dan menginformasikan penemuan dugaan pohon ganja tersebut. Setelah mendapat informasi tersebut, Serka Hendra Wirman langsung melakukan koordinasi dengan Babinsa Koramil 41701 GK untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Alas informasi dari warga, Babinsa bersama Satres Narkoba Polres Kerinci langsung menuju lokasi yang diduga pohon ganja. Kasat Narkoba Polres Kerinci Ibtu Saprizal mengatakan, diduga pohon ganja tersebut bervariasi. Ada yang tinggi 5 cm dan yang paling tinggi yakni 30 cm.
temuan ini akan kita tindak lanjutin, akan kita sisir karena lokasi sangat terjal, pergunungan Gunung Tujuh, ya. Jadi ada kemungkinan ini merupakan pintu masuk mereka, ya, petunjuk mereka untuk melihat sampai sejauh mana perkembangan yang dia tanam. Jadi sebagai contoh yang di bawah ini ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan di atas mungkin ada, cuman masih kita dalami. Pendri, Jack TV, ngabar. Nah, ganti-ganti kembali lagi di Iko Berita Tapapo. Kali ini ada berita dari kota Jambi, yaitu viral video geng motor resahkan masyarakat Jambi. Seperti apa beritanya? Ini dia. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Jambi dihebohkan dengan beredarnya video viral geng motor. Video tersebut sempat membuat khawatir masyarakat kota Jambi atas beredarnya aksi brutal geng motor tersebut. Kapolresta Jambi menyampaikan video viral tersebut tak benar adanya. Video tersebut ada yang membuat dan orang yang membuat video tersebut telah dalam pemeriksaan. Video viral geng motor tersebut diketahui dibuat pada April lalu, diedit pada Juli, dan disebarkan beberapa hari terakhir. Diutarakan Kapolresta Jambi, video tersebut disetting atau merupakan video buatan dengan tujuan membuat kekacauan. Video yang viral itu tidak benar. Memang ada yang membuatnya. Nah, saat ini membuatnya, orang-orangnya sudah kami lakukan pemeriksaan dan mereka juga mengakui bahwa video itu dibuat pada bulan April dan diedit bulan Juli dan disebarkan beberapa hari terakhir ini. Jadi saya nyatakan itu memang settingan, buatan. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang isu-isu geng motor. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap sang pembuat dan penyebar video geng motor yang meresahkan masyarakat kota Jambi, Polresta Jambi telah memeriksa dan mengamankan 10 orang yang saat itu diperiksa, dan kemungkinan akan ada penambahan jumlah pelaku. Rian Cencen, Jack TV, ngabari. Nah, ganti-ganti lanjut ke berita selanjutnya. Ini dari Kabupaten Sarolangun. Ada satuan narkoba Polres Sarolangun yang mengungkap peredaran 2,7 kg sabu-sabu. Ini dia. Sejak Januari 2020, Polres Sarolangun berhasil mengungkap kejahatan narkoba dengan jumlah 39 kasus kejahatan. Jumlah peredaran yang berhasil diungkap ialah 2,7 kg sabu, 5,1 kg ganja, dan 1,68 gram pil ekstasi. Dari kasus yang berhasil diungkap, 48 orang pelaku berhasil diamankan. Seko di antaranya merupakan pelaku betina. Bahkan didapati seorang pelaku yang merupakan oknum anggota polisi. Ibtu Lumbrian Hayudi Putra selaku Kasat Narkoba Polres Sarolangun menjelaskan, dari segala kejahatan narkoba yang berhasil diungkap, terdapat 3 kasus besar yang berhasil diungkap. Dipaparkan Kabupaten Sarolangun termasuk dalam daerah perlintasan peredaran narkoba dari wilayah perbatasan antar provinsi. Dikatakan sejauh itu Kabupaten Sarolangun menjadi wilayah dengan tingkat peredaran narkotika yang tinggi. Data yang kami punya dari Januari sampai dengan akhir September, ini kita berhasil mengungkap kasus ada 39 kasus narkoba dengan barang bukti sabu sebanyak 2.700 gram atau sekitar 2,7 kilo. Kemudian ada ekstasi juga, itu senilai 1,68 gram, ada juga ganja sekitar 5 gram. Dari 39 kasus ini, itu ada terdapat tersangka sebanyak 48 orang, 46 laki-laki, 2 perempuan. Ini sebagian ada yang tamatan SMA, kemudian juga ada yang SMP juga. Kemudian untuk pekerjaannya sebagian besar swasta. Selamat Riyadi, Cek TV, ngabari. Ganti-ganti kita kembali lagi di program Iko Berita Tapapo. Berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Lanjut di segmen kedua ini ada berita dari Kota Sungai Penuh, yaitu ada aliansi mahasiswa, bukan aliansi Shinobi nih ya, yang kembali unjuk rasa untuk menolak UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR kemarin. Seperti apa? Ini dia.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Kerinci dan Sungai Penuh masih dalam rangkaian penyampaian aspirasi terkait penolakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI. Dalam orasinya, massa meminta DPRD Kota Sungai Penuh menyurati Sekretariat Jenderal DPR RI serta menandatangani petisi perihal penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ketua DPRD Sungai Penuh Pajaran mengatakan pihaknya akan meneruskan petisi kepada DPR RI secepat mungkin. Ia mengapresiasi perjuangan mahasiswa yang telah berinisiatif untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan berjanji akan menyurati Sekretariat Jenderal DPR perihal penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi mahasiswa hari ini menuntut yang berkaitan dengan isu nasional pada saat ini, yaitu Omnibus Law. Yang Omnibus Law yang berkaitan dengan Cipta Kerja. Dengan berkaitan dengan itu, kami menyambut dengan hangat perjuangan adik-adik mahasiswa kita yang memperjuangkan aspirasi untuk memperjuangkan nasib para buruh, para petani dan masyarakat kecil di Indonesia ini. Kami akan meneruskan dari apa yang menjadi tuntutan dari disebut yang petisi oleh adik-adik mahasiswa kita, salah satunya meneruskan aspirasi ini ke DPR RI. Insya Allah dalam beberapa hari ini, yang mungkin 1 atau 2 hari akan kami tindak lanjuti segera mengirimkan surat penyampaian petisi yang mereka sampaikan tadi ke DPR Sekjen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam pengamanan unjuk rasa IKO, Polres Kerinci menerjunkan 300 personel. Kapolres mengapresiasi aksi unjuk rasa yang berjalan dengan damai dan tertib. Demo ini berjalan dengan tertib. Terima kasih juga dengan adik-adik mahasiswa yang sudah melakukan orasi dengan semangat dan tidak ada aksi-aksi di luar kendali. Ya. Pada kegiatan ini juga kami dari Polres menurunkan sebanyak kurang lebih 300 personil dalam rangka untuk mengawal adik-adik mahasiswa kita untuk melakukan orasi. Dan alhamdulillah dapat kita lihat kegiatan juga berjalan lancar dan semua sesuai dengan apa yang sudah diharapkan. Pendri, Jack TV, Ngabar. Waduh, ternyata tidak hanya di kota-kota besar, ternyata serentak di seluruh Indonesia itu terjadi demo yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi. Lanjut, kita ke berita selanjutnya. Ini dari kota Jambi. Dari tadi itu kita dari Kerinci ya, bergerak ke Jambi nih, ganti-ganti. Ada juga yang demo di depan kantor DPRD Provinsi Jambi, yaitu mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di universitas di kota Jambi. Seperti apa ini dia? Ratusan massa diantaranya terdiri dari mahasiswa dengan alma mater PMII, Universitas Jambi, Universitas Batanghari, dan Universitas Dinamika Bangsa Jambi menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jambi. Dengan membawa bendera, organisasi massa menyerukan penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Orgo masuk dengan mendorong pagar samping kantor dewan. Namun melihat tindakan tersebut, petugas yang berjago pun bergegas membuka pintu pagar dengan perjanjian tidak akan berbuat anarkis. Massa meminta masuk ke dalam halaman DPRD Provinsi Jambi agar seruan orangko didengar oleh wakil rakyat. Terpantau pintu masuk gedung DPRD Provinsi Jambi dijaga ketat oleh ratusan anggota kepolisian. Wari Utami, Jack TV, Ngabar. Nah, gini-gini kembali lagi di Berita Tak Apa-apa, program berita yang disusun secara buru-buru sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Kali ini ada berita dari Kabupaten Sarolangun, yaitu hari ulang tahunnya Kabupaten Sarolangun ini disambut dengan aksi demonstrasi. Seperti kita ketahui, yaitu sekarang ini di mana-mana demo ya. Ada yang demo UU Cipta Kerja, ada yang demo gaji cepat diturunkan, jangan nunggak lagi ya, macam-macam demo sekarang nih ya. Ini dia dari Sarolangun, kita lihat massa yang mendesak massa yang mendesak Pemkab untuk basmi praktik penambangan emas ilegal. Ini dia. Di momen hari ulang tahun ke-21 Kabupaten Sarolangun, suasana paripurna disambut dengan aksi lintas pemuda Sarolangun.
Masa menuntut agar pemerintah kabupaten dan DPRD Sarolangun menolak tegas Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, menindak dan memberantas aktivitas seperti yang kian merusak lingkungan, serta meminta pemerintah Kabupaten Sarolangun memaparkan secara transparan penggunaan anggaran dana COVID-19 di Kabupaten Sarolangun. Aksi itu dikawal ketat oleh anggota kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Tuntutan kita adalah transparansi dana COVID-19. Sepengetahuan kita, teman-teman, APBD Kabupaten Sarolangun mengeluarkan 5 miliar. Provinsi mengeluarkan 112 miliar untuk penanganan COVID-19. Bagaimana uangnya, teman-teman? Setelah beberapa jam lamanya peserta aksi menyuarakan di depan pintu gerbang DPRD Sarolangun. Dalam hal itu, Ketua DPRD dan PLT Bupati Sarolangun menyambut para demonstran. Dikatakan Hilal dan Tontawi, orang siap menyuarakan aspirasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan berkoordinasi bersama Provinsi Jambi untuk memberantas peti, serta berjanji memaparkan ketransparanan anggaran COVID-19. Dana COVID yang kita laksanakan 3 bulan terakhir, yaitu penanganan pertama membantu masyarakat kita dampak COVID, ya, dampak COVID yaitu dengan memberikan bantuan beras 20 kilo per kakak sebanyak 15.734 kakak yang kita bagikan kepada seluruh warga masyarakat. By name, by address, semuanya ada. Menurut peti, nah ini ada yang 3 peti. Ini juga dalam sambutan kami pada saat HUT tadi juga kami sampaikan bahwa ini memang salah satu bentuk konsisten kami sebagai pemerintah. Dalam hal ini juga akan menyuarakan hal ini kepada pemerintah provinsi. Peti, tentu ini akan kita tindak lanjuti sesuai kerjasama dengan pihak provinsi. Karena ini adalah kewenangan dari kawan-kawan kita yang pemerintah provinsi. Kita di kabupaten akan mendukung sepenuhnya. Dan ini sudah menjadi rapat Forkopimda kami pada saat dipimpin oleh Pak Cendra waktu itu Bupati kita. Bahwa insya Allah selesai pilkada, pilgub Gubernur Jambi ini, kita akan tindak lanjut. Akan berantas semua peti yang ada di Kabupaten Sarolangun yang dibantu oleh penegak hukum baik dari Polri maupun TNI. Selamat Riyadi, Jack TV ngabar. Itu dia saat yang lain demo UU Cipta Kerja, ternyata tidak hanya itu yang didemokan. Kali ini dari Kabupaten Sarolangun itu ada yang mendemo praktik penambangan emas ilegal karena sangat merugikan baik untuk pemerintah, untuk Pemkab maupun secara alam itu juga merugikan terhadap masyarakat di sekitarnya. Baiklah nanti tidak terasa telah lama kita berdua. Sampai jumpa di minggu depan, tetap di Iko Berita Tahap Babo.